Bersyukur teman-teman, ayo kita bersatu, saling membantu untuk teman-teman kita. Dan satu pesanku buat pemerintah juga supaya diperhatikan ya untuk kebijakan-kebijakan yang sekarang ini yang kita lihat banyak pohon-pohon ditebangi sembarangan yang membuat dampak banjir ini, dan saya pikir udah saatnya juga dievaluasi kebijakan-kebijakannya dan dibikin kebijakan yang ketat lah. Di sana banjir di Kampung Lalang ya, jadi kakakku di Kampung Lalang, jadi Medan juga tinggi banget, jadi mobil semuanya, kasur segala itu sudah semua sudah lewat lah, jadi sudah hilang lah, sudah kena air semua. Tapi ya ini kan yang paling dibutuhkan adalah sebenarnya dalam kondisi sekarang adalah bertahan dulu. Artinya mereka butuh makan terjamin, air bersih, selimut, pakaian, ya logistik yang lain untuk bertahan dulu. Sementara sambil kalau di Tapteng tuh di Subolga kan banyak tanah longsor ya. Jadi benar-benar akses juga ke sana untuk menolong tuh kita lihat memang agak susah gitu loh. Bantuan ada tapi menyampaikan sampai ke yang membutuhkan itu agak PR lah gitu, agak sulit. Jadi bahkan kita lihat cuman helikopter kayaknya yang mampu ke sana, atau mungkin ya motor-motor terabas-terabas gitu kali yang bisa. Tapi yang paling penting adalah bantuan ini nggak boleh berhenti, walaupun mungkin di sana kan sudah hujan, sudah surut, air juga di Medan udah, tapi di berbagai tempat kayak di Aceh, Tamiang sekarang juga masih parah gitu, dan mereka masih sangat membutuhkan bantuan kita. Rumah-rumah banyak yang hancur, jadi kita tetap harus menggalang banyak bantuan, donasi ya berupa materi apapun itu yang mensupport mereka supaya mereka bisa semangat lagi, bisa paling tidak selamat dulu semuanya, bisa makan, bisa sambil merekonstruksi segalanya. Rumah-rumah nanti juga kita kumpulin dana tuh buat nanti bisa membangun rumah-rumah itu juga gitu loh. Kita bukan cuma di Hill Sumatera ini, tapi aku bersama teman-teman visi juga menggalang dana sudah hampir 1 miliar juga sumbangan yang ada di sana. Dan pokoknya kita nggak boleh berhenti untuk mensupport, membantu saudara-saudara kita ya. Hari ini nyanyi benar-benar nggak dibayar untuk free, tapi malah abang mengeluarkan sumbangan nih bang. Itu seperti apa bang? Iya nggak apa-apa. Iya kan memang ini kan musisi juga kan selama ini kan kerjanya menghibur, nyanyi gitu-gitu. Jadi kesannya kan kalau ada kejadian kayak gini tidak ikut serta, itu kan juga hal yang sebenarnya tidak benar. Jadi kita nih kan banyak hal yang kita lakukan juga, donasi di mana-mana juga kita ikutan ya. Salah satunya hari ini memang ya aku lihat supaya penonton yang datang juga hari ini semangat, dan juga nanti yang menonton di YouTube atau yang dapat berita ini juga semangat untuk berdonasi ya. Aku kasih juga donasi dari pribadi untuk teman-teman di sana. Jadi aku bisanya 100 juta hari ini. Ya mudah-mudahan nanti berbagi lagi ke tempat lain, kita sumbang juga untuk daerah-daerah lain yang terdampak. Para musisi dan para artis berlomba-lomba untuk memberikan donasi nih. Yang terbaru Raffi Ahmad 15M seperti apa nih? Wah, ya bersyukurlah ya. Artinya sebanyak-banyaknya yang bisa kita lakukan itu banyak pahalanya, dan juga yang jelas kan membantu teman-teman di sana yang mungkin ya boro-boro uang Pak, mereka mau makan aja sulit, mau minum juga sulit, mau buang air juga sulit. Jadi aku mengapresiasi teman-teman yang punya uang lebih, punya hal-hal yang bisa dibagikan dengan cepat untuk membantu mereka. Dan ya Bro Raffi kan selalu sangat duluan ya, selalu jadi pionir untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Jadi buat aku apresiasi, teman-teman lain juga semuanya. Yuk sebisanya kita, bukan angkanya aja yang paling penting, tapi kita ikut menyumbang, kita ikut jadi bagian dari kesedihan mereka, warga bantu warga, siapapun kita. Mungkin ada yang bukan dari Aceh, bukan dari Sumatera, tapi kan kesedihan yang kita alami itu sebenarnya sama. Kita punya orang tua, punya adik-adik di sana juga mungkin yang tertanam lumpur, terkena pohon yang hilang dan lain sebagainya. Itu uang sebenarnya tidak bisa membahagiakan mereka juga. Mereka pengen hidup doang semua, kalau bisa kembali gitu keluarga-keluarga mereka. Tapi paling tidak mereka tidak memikirkan untuk makan atau hidup sementara ini dulu gitu. Jadi bersyukur teman-teman, ayo kita bersatu, saling membantu untuk
teman-teman kita, dan satu pesanku buat pemerintah juga supaya diperhatikan ya untuk kebijakan-kebijakan yang sekarang ini yang kita lihat banyak pohon-pohon ditebangi sembarangan yang membuat dampak banjir ini, dan saya pikir udah saatnya juga dievaluasi kebijakan-kebijakannya dan dibikin kebijakan yang ketat lah untuk pohon-pohon kita ini bisa dirawat gitu kan. Sudah terbukti kalau pohon-pohon hutan ini sangat berfungsi untuk menjaga alam ini gitu. Jadi mulai ya ini teguran keras untuk kita, untuk bangsa ini, jangan lagi ada hal-hal seperti ini, jangan lagi ada kebijakan yang hanya menguntungkan pengusaha tapi merugikan masyarakat dan alam. Selain memberikan donasi juga para sahabat kita nih turun langsung nih membantu ke lapangan, seperti apa nih berarti? Iya, dari kita juga sebenarnya dari visi tanggal 10-11 nanti akan berangkat wakil kita ke sana. Jadi sebenarnya bagus ya, karena bisa paling tidak memastikan hal-hal yang kita kumpulkan ini, donasi ini tepat sasaran juga. Tepat sasaran, cepat, dan tidak bertumpuk di satu tempat yang akhirnya yang membutuhkan malah nggak langsung cepat teratasi gitu. Jadi teman-teman yang ke sana juga dipastikan semuanya bisa aksesnya, mereka bisa sampai ke sana gitu loh. Karena kalau hanya mau ke sana terus nanti kita bingung memfasilitasinya juga malah jadi repot gitu. Artinya semua harus dikoordinasikan supaya pas ke sana kita benar-benar berfungsi untuk membantu atau menyampaikan bantuan kita kepada orang-orang yang membutuhkan, yang terdampak. Bang, sana nggak? Kebetulan di rumah belum bisa ya, karena kondisi anakku baru setahun dan lagi pada kurang sehat. Jadi mungkin tadinya 10-11 mau berangkat tapi akhirnya diwakilkan sama teman. Tapi nanti kalau ada waktu yang pas pasti aku berangkat ke sana. Mungkin pasca bencana kita bisa berkunjung ke Bang, sedikit dong Melihat. tentang anak, kemarin anak ulang tahun. Mungkin seperti apa sih Bang, anak sekarang makin beranjak dewasa, gede-gede nih Bang. Terus sih. ya anak ulang tahun ya. Ulang tahunnya sebenarnya kita syukuran aja, karena biasanya di umur 1 tahun itu kita membuat acara syukuran gitu. Tadi sempat mau nggak bikin syukuran ini, tapi aku pikirkan tidak ada salahnya bersyukur untuk anak yang bertumbuh sampai setahun, dan kita juga cuma bikin di rumah sebenarnya. Jadi mengundang teman-teman kakaknya, teman-teman gereja, teman-teman komsel aku aja, jadi nggak rame-rame, dan membuat anakku tuh bisa merasakan sukacita umurnya setahun itu aja. Jadi senenglah anak bertumbuh sehat, dan walaupun cuaca belakangan ini membuat banyak yang batuk-batuk, demam juga, jadi ya mudah-mudahan cepat kuatlah anaknya. Aku juga tipe anak-anak yang tidak terlalu mengandalkan obat ya, artinya mudah-mudahan badannya bisa menanggulangi segala penyakit-penyakit yang datang. Jadi pakai herbal Bang semua. Apa? Kandung semua pakai herbal semua penanganan. Oh ya, kan dia masih ASI sampai sekarang, makanya dia nggak pernah ngambil kerjaan, dia total jadi ibu rumah tangga di rumah, nggak kemana-mana, jadi jagain terus, nggak pernah kemana-mana. Jadi memang ASI juga masih eksklusif, jadi aku nemenin supaya dia nggak terlalu keberatan. Anak-anak juga lagi ujian kan, jadi ya seperti itu. Bisa dikatakan vakum nggak sih Bang, kalau di rumah sendiri bisa dikatakan vakum nggak sih dari dunia hiburan? Oh iya, dia udah berapa tahun sebenarnya udah vakum dia. Dia hampir berapa, 4-5 tahunan kali nggak memang di rumah aja gitu. Jadi cuman dia paling pegang kantor, karena manajemen kan sekarang dipegang sama istriku langsung, jadi paling ngurusin di kantor. Atas keinginan tanpa. Apa itu? Oh iya, memang dia selalu kayak gitu. Dari anak pertama, kedua, ketiga dia mau semuanya ASI eksklusif. Dia maunya total di rumah. Papanya juga kebetulan bisa kerja, jadi nggak perlu dua-duanya harus kerja, nanti kehilangan kasih sayang dua orang tuanya di masa-masa penting ini kan sangat disayangkan gitu, karena orang tua ini hadir itu hal yang sangat penting sih. Nah, mungkin Clea lagi lucu-lucunya nih beranjak remaja, mungkin seperti Daddy Little tuh nggak sih, kayak ada kayak rasa takut nggak sih Bang, apalagi anak cewek mau beranjak remaja gitu. Ya dia lagi umur 11 tahun, memang agak-agak ya mungkin di sini nih akan ada masa-masa dia akan mulai ya makin remaja ya, remaja permintaannya juga hal yang diketahui juga mungkin lebih banyak dari sosmed, dari mana-mana, tapi kebetulan papa mamanya itu kan dekat banget, selalu di rumah, apalagi kayak sekarang nih aku memang beberapa kali 2 minggu bisa off, jadi aku di rumah terus sama mereka, antar sekolah, tidur sama mereka. Jadi hal-hal yang kita tidak inginkan ya kita ajarin di rumah,
Jadi kalau Cleo sekarang lagi belajar nyanyi, apa-apa yang dia tahu sekarang dia tanyain, kayak nonton-nontonan kita batasin juga umurnya supaya tidak dewasa sebelum waktunya gitu-gitu. Tapi semua pertanyaan-pertanyaan dia yang mungkin beranjak dewasa ya kita ngobrol aja sebagai anak dan orang tua. Deep talk juga nih Bang, kado Oh, iya. sering deep talk sama Cleo. Ya, Deep Talk juga bikin konten juga dia Deep Talk tuh. Dumas Talk namanya, mamanya bicara sama mereka. Ya kalau papanya kan lebih ke pengawas dia, badan pengawas keluarga. Oke bang, kembali lagi ke rescue, melihatnya seperti apa nih bang yang begitu tangkap semua nih, mulai dari pemerintah hingga sampai kalangan televisi hingga sampai masyarakat. Iya yang jelas memang sekarang tuh kita harus bersatu lah. Artinya dari pemerintah, masyarakat, tidak waktunya untuk salah-salahan. Nanti beres ini semuanya kita bersatu dulu dari pemerintah, masyarakat untuk